Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfiana Azaria. Saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang CDMA dan OFDMA. Yang pertama adalah CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA adalah teknik temuan baru dibandingkan dengan FDMA dan TDMA. TDMA ini berbeda dengan TDMA dan FDMA, di mana pada CDMA ini dia tidak membedakan kanal itu berdasarkan frekuensi maupun waktu, melainkan pada CDMA ini menggunakan suatu kode-kode. Jadi di dalam CDMA ini seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama pula. CDMA juga disebut dengan DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum, merupakan salah satu dari dua jenis teknik murni SSMA. Kedua jenis ini tergolong SSMA atau Spread Spektrum Multiple Access karena sinyalnya tersebar atau spread tadi pada spektrum pita frekuensi yang lebar. Pada CDMA penyebaran sinyal diperoleh akibat proses perkalian data input dengan kode PN. Walaupun pita frekuensi lebar, tegangan sinyal yang dihasilkan sangat kecil, menyerupai noise atau bising yang selalu menyertai gelombang radio. Sehingga apabila dimonitor oleh penerima lain, sinyal yang dipancarkan oleh pengirim berbasis CDMA hanya berupa noise, seolah-olah menunjukkan ketidakadaan sinyal pancar yang tidak mengganggu sinyal lain. Sifat CDMA yang lain adalah kemampuannya untuk tahan terhadap jamming pada pita frekuensi sempit. Hal ini terjadi karena jamming pada pita frekuensi sempit itu tidak akan mengganggu sinyal-sinyal CDMA yang tersebar di pita frekuensi lain. Selanjutnya, walaupun begitu, jika diterapkan pada telepon seluler, CDMA mempunyai masalah yang disebut dengan near far problem. Masalah ini terjadi akibat pemakaian pita frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Akibatnya, pelanggan yang paling dekat dengan BTS akan mendominasi BTS karena sinyalnya yang diterima oleh BTS paling besar dibandingkan dengan pelanggan lain yang jaraknya lebih jauh. Pada BTS itu, misalnya ada BTS, ini pelanggan yang dekat dengan BTS dan pelanggan yang jauh dengan BTS. Ini apabila powernya disamakan, maka kasihan yang pelanggan yang jauh dari BTS karena sinyalnya tidak sampai ke pelanggan yang jaraknya lebih dekat. Namun jika powernya itu dibesarkan, pelanggan yang jauh ini akan menerima sinyal. Namun kelemahannya ada pada pelanggan yang jaraknya lebih dekat dengan BTS, dia akan kelebihan power. Maka untuk solusinya adalah dipakailah teknik power control. Teknik ini menyebabkan BTS memerintahkan ponsel pelanggan untuk mengurangi daya pancar ketika sinyal yang diterima itu besar, sehingga seluruh pelanggan di area cakupan BTS akan diterima dengan besar sinyal yang sama. Power control CDMA dapat dikombinasikan dengan teknik lain untuk menjadi teknik hybrid semacam FCDMA yang merupakan kombinasi dari FDMA dan CDMA. TCDMA yang merupakan kombinasi dari TDMA dan CDMA, juga pada DSFHMA yang merupakan kombinasi dari CDMA dengan FHMA. CDMA adalah sebuah teknologi militer yang digunakan pertama kali pada Perang Dunia II oleh Sekutu Inggris untuk menggagalkan usaha Jerman mengganggu transmisi mereka.
Sekutu memutuskan untuk mentransmisikan tidak hanya pada satu frekuensi, namun pada beberapa frekuensi, menyulitkan Jerman untuk menangkap sinyal yang lengkap. Sejak itu, CDMA digunakan dalam banyak sistem komunikasi, termasuk pada Global Positioning System atau GPS dan pada sistem satelit Omnitrix untuk logistik transportasi. Sistem terakhir didesain dan dibangun oleh Qualcomm dan menjadi cikal bakal yang membantu insinyur Qualcomm untuk menemukan soft handoff dan kendali tenaga cepat. Teknologi yang diperlukan untuk menjadikan CDMA praktis dan efisien untuk komunikasi seluler terestrial. Berikut ini merupakan keuntungan dari CDMA. Yang pertama, hanya membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor. Kemudian tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal, dapat bergabung dengan metode akses lainnya, tidak membutuhkan penghitung waktu untuk melihat rentang waktu dan penjaga pita untuk menjaga interferensi antar kanal. Yang selanjutnya tidak membutuhkan alokasi dan pengelolaan frekuensi, memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi para pengguna akses, memiliki proteksi dari proses penyadapan. Fitur CDMA yang pertama ada sinyal pesan pita sempit akan digandakan dengan penyebaran sinyal pita lebar atau pseudonymous code. Setiap user mempunyai PN atau kode PN sendiri-sendiri. Soft capacity limit artinya performa sistem akan berubah untuk semua pengguna begitu nomor pengguna meningkat. Near far problem atau masalah dekat jauh. Selanjutnya interference terbatas atau kontrol daya sangat diperlukan. Lebar bandwidth menimbulkan keanekaragaman sehingga menggunakan yang terakhir akan membutuhkan semua komputer yang pernah dibuat oleh manusia di atas bumi untuk memecahkan kode dari satu setengah percakapan dalam sistem CDMA. Cara kerja CDMA yang pertama, CDMA menggunakan kode-kode tertentu yang unik untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Jadi di dalam CDMA itu mengatur komunikasi misalnya si A dengan si B itu agar si A dan si B itu bisa jelas berkomunikasi antara keduanya supaya tidak loncat ke panggilan yang lain. CDMA tidak menggunakan satuan waktu seperti layaknya GSM atau TDMA, tidak menggunakan satuan waktu dan frekuensi tadi. Seperti jaringan GSM, analogi yang sederhana untuk memudahkan Anda memahami prinsip-prinsip kerja jaringan CDMA. Analoginya adalah jika jaringan GSM diumpamakan sebagai armada taksi, maka jaringan CDMA bisa diumpamakan sebagai sebuah bus. Sebuah bus itu diibaratkan sebagai frekuensi, bisa menangani banyak penumpang bus. Hal ini dimungkinkan karena setiap penumpang menggunakan kode tertentu yang unik. Hal ini juga yang memungkinkan tidak terjadinya komunikasi yang silang atau komunikasi bocor. Setiap penumpang bisa berbicara dan menentukan tujuannya tanpa takut terganggu ataupun mengganggu penumpang lain. Bus ini juga akan dimonopoli oleh satu orang saja, diatur oleh satu orang saja, sehingga setiap orang bisa menggunakan bus tersebut untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuannya masing-masing. Selanjutnya ada OFDMA atau orthogonal frequency DC multiplexing. OFDMA ini merupakan teknologi terbaru pada sistem seluler. Dapat dilihat bahwa bandwidth dipecah menjadi unit yang lebih kecil dan dikenal sebagai subcarrier. Ini dikelompokkan bersama dan dialokasikan sebagai sumber daya ke perangkat. Juga dapat dilihat bahwa satu perangkat dapat mengalokasikan sumber daya baik time dan frekuensi domain secara bersama-sama. Nah, ini dia gambaran dari bandwidth yang dipecah-pecah yang disebut dengan subcarrier tadi. Kebayang ya? Ini slice-nya rumit sekali, kecil-kecil. Nah, jadi ini perbandingannya antara FDMA dan TDMA. Jadi ini pada FDMA ini cuma frekuensinya ada aja yang dipisah. Sedangkan di TDMA ini frekuensinya dipisah, kemudian
dibagi lagi berdasarkan waktu-waktunya. Perbandingannya seperti ini slice-annya, irisan kuenya. Kalau FDMA itu seperti ini, TDMA itu seperti ini, CDMA, kemudian ini OFDMA. Jadi OFDMA itu kapasitasnya itu besar sekali, sehingga karena kapasitasnya besar, jadi dia itu bisa lebih multi user. Oke, sekian untuk CDMA dan OFDMA pada hari ini. Mohon maaf apabila suaranya kurang terdengar jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.